Stop! Dia bukan jodohku. Suara itu memecah keheningan di balai desa, tepat ketika penghulu baru saja akan melafalkan ijab kabul. Semua orang sontak terdiam, kepala mereka serentak menoleh ke arah pintu, dan di sanalah seorang pemuda berdiri dengan napas terengah, wajah pucat tapi penuh tekad, baju kusut seakan baru saja menempuh perjalanan panjang hanya demi sampai di tempat itu. Arman. Pemuda yang namanya mungkin sudah lama hilang dari pembicaraan keluarga, tapi kini kembali dengan cara yang paling menggemparkan. Sinta, sang calon pengantin wanita, terkejut bukan main. Air matanya yang sejak pagi ia tahan pecah begitu saja. Ia tahu suara itu, suara yang dulu pernah mengisi seluruh hatinya, suara yang ia kira tak akan pernah ia dengar lagi di momen penting hidupnya. Tapi kini, justru di hari pernikahannya, suara itu hadir membawa badai. Bagas, calon suaminya, mendengus keras, wajahnya merah padam. Kurang ajar. Siapa kau berani-beraninya datang dan mengacaukan acara sakral ini? Bentaknya, membuat suasana yang tadinya tegang berubah semakin panas. Penghulu yang duduk di depan berhenti dengan pena menggantung di atas kitab nikah, sementara para tamu mulai gaduh, ada yang menutup mulut menahan teriakan, ada pula yang sengaja mengangkat ponsel merekam kejadian ini seolah sedang menyaksikan adegan sinetron langsung. Ayah Sinta, yang dikenal sebagai tokoh paling disegani di desa itu, berdiri dengan mata melotot, wajah merah karena malu bercampur marah. Kamu siapa? Berani betul datang menginjak harga diri keluarga kami di depan orang banyak, hardiknya. Suaranya bergemuruh, membuat beberapa tamu undangan yang duduk paling depan mundur ketakutan. Arman tidak bergeming, langkahnya maju ke depan meski tubuhnya gemetar hebat. Pak, Bu, semua hadirin, saya mohon maaf. Saya tahu saya tak pantas berdiri di sini, tapi saya tak bisa diam. Sinta, dia bukan jodohnya Bagas. Dia jodoh saya. Suaranya pecah, bergetar, namun sorot matanya lurus tertuju pada Sinta yang kini menangis semakin deras. Seisi ruangan gempar, bisikan-bisikan mulai terdengar, sebagian tamu bahkan berteriak astagfirullah, sementara ibu-ibu menutup mulutnya dengan kerudung, bapak-bapak menggelengkan kepala. Sinta menunduk, air matanya jatuh membasahi kebaya putih yang ia kenakan. Sejak pagi hatinya memang sudah kacau. Ia seperti dipaksa menelan kenyataan bahwa hidupnya telah ditentukan oleh orang lain. Bagas bukanlah pilihannya, melainkan pilihan keluarganya, pilihan yang menurut ayahnya terbaik karena harta dan kedudukan keluarga Bagas yang terpandang. Namun jauh di dalam hatinya, nama Arman tak pernah benar-benar hilang. Bagas melangkah maju dengan amarah yang hampir tak terkendali. Kurang ajar. Kalau bukan di depan orang banyak, sudah kuhajar kau sampai lumat. Jangan coba-coba ganggu calon istriku. Suaranya menggema, membuat sebagian tamu terdiam karena takut pertumpahan darah akan terjadi. Arman tidak surut. Kau bisa hina aku sepuasmu, Bagas. Kau bisa bilang aku miskin, aku tak pantas, tapi cinta ini nyata. Aku mencintai Sinta sejak lama, dan aku tahu dia juga mencintaiku. Aku tidak akan biarkan pernikahan ini terjadi hanya karena harta. Teriaknya, kali ini dengan suara lantang yang menusuk hati banyak orang. Suasana makin panas, sebagian tamu berusaha menenangkan, tapi justru sebagian lagi sengaja mendesak ke depan untuk melihat lebih jelas pertengkaran ini. Ibu Sinta sudah jatuh pingsan mendengar aib sebesar ini terjadi di hari pernikahan anaknya. Saudara-saudara berusaha menolong, sementara para pemuda desa sudah bersiap menahan jika benar-benar terjadi perkelahian. Sinta sendiri hanya bisa menangis tanpa suara, dadanya sesak, hatinya berkecamuk. Ia menoleh sebentar ke arah Arman, sorot matanya penuh kerinduan bercampur rasa bersalah,
lalu menoleh ke arah ayahnya yang wajahnya kaku dan keras, jelas-jelas tak mengizinkan hal ini. "Ayah, aku..." Suara Sinta akhirnya pecah, membuat semua orang menahan napas. Aku tidak pernah rela menikah dengan Bagas. Hatiku hanya untuk Arman," katanya terbata dengan air mata yang semakin deras. Seketika suasana berubah semakin heboh. Para tamu menjerit, ada yang menutup wajah, ada yang langsung keluar ruangan sambil beristighfar, dan ada pula yang justru semakin bersemangat merekam karena tahu peristiwa ini akan jadi bahan pembicaraan desa bahkan bisa viral di media sosial. Ayah Sinta membanting kursi, suaranya menggema, "Sinta, kau tega mempermalukan ayah di depan semua orang?" Wajahnya memerah, napasnya terengah, seolah urat di lehernya siap meledak. Bagas makin murka, tangannya hampir terayun ke wajah Arman kalau saja beberapa pemuda tidak cepat menahan. "Lepaskan aku. Biar aku hajar anak kampung tak tahu diri ini," teriak Bagas yang matanya sudah merah menahan amarah. Arman berdiri tegak, meski dadanya bergetar hebat. "Silakan hina aku. Tapi aku tidak akan pernah berhenti memperjuangkan Sinta. Karena dialah jodohku. Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan. Aku tidak akan biarkan cinta kami mati hanya karena gengsi dan harta," katanya dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan. Kata-katanya menusuk, membuat sebagian orang yang tadinya hanya menonton mulai terdiam, sebagian terenyuh, dan sebagian lagi justru semakin ingin tahu bagaimana akhir dari drama besar ini. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh, seolah tak lagi mampu menahan beban. Hatinya porak-poranda, jiwanya terguncang. Pilihan ada di depan mata, menikah demi orang tua dan status, atau memperjuangkan cinta sejatinya yang kini berdiri tepat di hadapannya. Suasana balai desa semakin kacau, doa yang tadinya dipanjatkan kini berganti dengan umpatan, teriakan, bahkan nyaris bentrokan. Dan semua orang tahu, setelah hari itu, nama Sinta dan Arman tidak akan pernah dilupakan oleh desa, karena momen akad nikah yang seharusnya sakral telah berubah menjadi arena pertempuran cinta, harga diri, dan kehormatan keluarga. Suasana balai desa itu masih tegang, bahkan setelah teriakan keras Dimas mengguncang seluruh tamu undangan. Wajah para sesepuh desa pucat, para ibu-ibu yang duduk di kursi paling belakang saling berbisik dengan mata membesar, sementara para pemuda desa menatap penuh tanda tanya. Rina, gadis yang duduk di pelaminan dengan kebaya putihnya yang anggun, merasa dadanya seperti diremas. Air matanya jatuh tanpa henti, bukan hanya karena malu, tapi karena di dalam hatinya ia tahu ada kebenaran dalam teriakan itu. Calon pengantin pria, Arif, yang duduk di sampingnya, tampak murka, matanya merah penuh amarah. Ia berdiri, menunjuk ke arah Dimas dengan teriakan yang tak kalah lantang, "Kamu siapa berani-beraninya menghina pernikahan ini? Aku sudah resmi melamar, aku sudah bayar mas kawin, kamu tak punya hak ikut campur." Semua mata beralih ke Dimas, pemuda desa yang dikenal baik hati namun berasal dari keluarga sederhana. Nafasnya terengah, tapi tatapannya tetap kokoh. "Karena aku tahu, Pak Penghulu, Bapak Ibu semua, seluruh warga desa ini. Rina bukan jodohmu, Arif. Dia jodohku. Dan aku tak bisa diam melihat orang yang kucintai seumur hidup dipaksa menikah hanya karena harta dan gengsi keluarga." Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Tamu undangan mendengus, sebagian menghela napas tak percaya, sebagian lagi bertepuk tangan lirih, tapi lebih banyak yang bersuara sinis, "Kurang ajar. Pemuda miskin sok berani memalukan keluarga." Orang tua Rina tampak kalut. Sang ayah menepuk meja, wajahnya merah,
Dimas, kau jangan bikin malu keluarga kami. Rina sudah dijodohkan dengan Arif, pernikahan ini sudah disepakati sejak lama. Kau tak ada hak datang dan menghancurkan segalanya. Tapi Dimas melangkah maju, hatinya membara. Pak, Bu, aku memang miskin, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu betul, Rina tidak bahagia. Lihat matanya sejak tadi, lihat tubuhnya yang gemetar, ia tidak pernah rela dengan semua ini. Kalau kalian anggap aku memalukan, biarlah. Tapi aku lebih rela jadi hinaan daripada membiarkan dia menangis seumur hidup di pelukan orang yang tidak dia cintai. Suasana makin riuh, beberapa pemuda mencoba maju menahan Dimas, namun Rina tiba-tiba berdiri. Tubuhnya masih bergetar, tapi ia akhirnya bersuara meski lirih. Ayah. Ibu. Dimas benar. Aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Seketika ruangan itu membeku. Kalimat Rina bagaikan bom kedua setelah teriakan Dimas. Semua tamu yang tadinya mencibir mendadak terdiam. Arif menoleh pada Rina dengan wajah penuh luka sekaligus marah. Apa maksudmu, Rina? Kau mempermalukanku di depan semua orang? Rina mengusap air matanya, suaranya pecah. Aku sudah lama mencintai Dimas. Tapi karena dia miskin, karena kalian menganggap dia tak pantas, kalian menjodohkanku dengan Arif. Aku tak berani melawan, aku tak berani jujur, tapi hatiku hancur. Hari ini aku dipaksa duduk di pelaminan, sementara orang yang kucintai berdiri di sana menyaksikan. Maafkan aku, Arif, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Tangisan pecah di mana-mana, ada yang merasa kasihan, ada yang marah. Ayah Rina semakin geram, ia menarik tangan putrinya kasar. Cukup. Kau sudah mempermalukan keluarga kita. Apa kata orang desa nanti? Anak kepala desa menikah dengan pemuda miskin? Tidak bisa. Rina meronta, air matanya bercucuran. Ayah, tolong, kali ini dengarkan hatiku. Aku sudah terlalu lama diam. Jangan sakiti aku dengan pernikahan ini. Arif yang merasa dikhianati, maju hendak memukul Dimas. Tangannya terangkat, tapi sebelum mengenai wajah Dimas, tiba-tiba tangan Rina menghalanginya. Jangan sentuh dia, teriak Rina dengan keberanian yang tak pernah dimilikinya sebelumnya. Suasana semakin memanas, para tamu mencoba menenangkan, penghulu terlihat bingung harus melanjutkan akad atau menghentikannya. Sementara itu, Dimas menatap Rina penuh rasa haru. Hatinya campur aduk, antara bahagia mendengar pengakuan cintanya di depan semua orang, tapi juga sedih melihat gadis itu harus melawan keluarganya sendiri. Ia tahu langkahnya hari ini penuh risiko, tapi ia tak pernah menyesal. Rina, ucap Dimas pelan namun tegas, kalau kau mau, aku akan memperjuangkanmu sampai kapanpun. Aku tak punya harta, tak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang akan selalu mencintaimu. Kata-kata itu membuat banyak orang kembali terhenyak. Ada yang terdiam, ada yang menangis, ada pula yang semakin mencibir. Namun yang pasti, hari itu tak ada satupun yang bisa menyangkal bahwa sejarah baru telah tercipta di desa kecil itu. Suasana desa masih belum pulih dari geger besar akad yang terhenti beberapa hari lalu. Bisik-bisik masih terdengar di setiap sudut warung kopi, di pos ronda, bahkan di pasar. Nama Raka dan Ayu menjadi buah bibir, tak jarang bercampur dengan fitnah dan cibiran. Namun di balik itu semua, cinta yang selama ini terkubur akhirnya menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Raka yang beberapa hari bersembunyi di rumah pamannya, akhirnya memberanikan diri untuk menemui Ayu. Malam itu, bulan bersinar penuh, udara dingin menyelimuti desa,
dan suasana sunyi hanya ditemani suara jangkrik. Raka berdiri di depan rumah Ayu, hatinya berdebar kencang, tangannya mengepal seakan menahan gemuruh rasa yang sudah lama ia pendam. Dari balik jendela, Ayu melihat sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Gadis itu tak bisa menahan air matanya, ingatan tentang teriakan Raka di hari akad membuat jantungnya terasa diremas. Saat Raka mengetuk pintu, Ibu Ayu yang membukakan dengan tatapan tajam penuh amarah. "Apalagi yang kau mau, Raka? Kau sudah mempermalukan keluarga kami di depan seluruh desa," kata ibunya dengan nada meninggi. Raka menunduk dalam-dalam, menahan rasa malu sekaligus perih di dadanya. "Bu, izinkan saya bicara sekali saja dengan Ayu. Hanya sebentar. Saya mohon." Suaranya parau nyaris bergetar. Ayu yang mendengar dari dalam akhirnya berlari keluar, menghentikan amarah ibunya. "Bu, tolong, biarkan aku bicara dengannya," katanya lirih. Meski berat, ibunya akhirnya melangkah pergi ke dalam, meninggalkan keduanya berdiri di teras rumah dengan hati yang sama-sama terluka. Raka menatap Ayu, matanya merah seakan menahan tangis. "Ayu, maafkan aku. Aku tahu semua orang membenciku, aku tahu kau pun marah padaku, tapi aku tidak bisa diam waktu itu. Aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan orang yang tidak kau cintai. Aku lebih rela seluruh desa mencibirku, daripada melihatmu hidup menderita," ucap Raka penuh kepedihan. Ayu terisak, tangannya bergetar. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan kerudung, namun air matanya tak terbendung. "Raka, kau tidak tahu betapa berat hidupku selama ini. Semua orang menganggapku harus menurut. Aku tidak punya pilihan. Aku selalu berharap ada seseorang yang berani menyelamatkanku. Tapi ketika kau muncul di akad itu, aku bingung, aku takut. Semua orang membencimu, dan aku juga tak sanggup menghadapi semuanya sendirian," suaranya pecah. Raka mendekat, memegang tangannya dengan hati-hati. "Kau tidak sendirian, Ayu. Aku di sini. Selalu di sini. Aku memang anak seorang petani miskin, aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya niat tulus untuk menjagamu. Aku mencintaimu, bahkan sebelum kau tahu. Aku hanya terlalu pengecut untuk mengatakannya lebih dulu. Dan aku tidak mau terlambat lagi." Ayu menutup mulutnya, menahan tangis. Hatinya berperang hebat, antara takut menghadapi gunjingan dan ingin mempercayai lelaki yang berdiri di hadapannya. Malam itu, mereka berdua akhirnya bicara panjang, membicarakan semua luka, semua rahasia, semua cinta yang dipendam terlalu lama. Hingga fajar menyingsing, Ayu akhirnya menemukan keberanian yang selama ini hilang darinya. "Raka, kalau memang kau sungguh-sungguh, buktikanlah. Jangan hanya bicara. Aku siap menanggung semua resiko bersamamu," ucapnya dengan mata yang kini menatap penuh keberanian. Kata-kata itu menjadi titik balik segalanya. Raka pun bersumpah dalam hatinya, ia akan membuktikan pada semua orang bahwa cintanya bukan main-main. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan kembali mengguncang desa. Ayu menolak lamaran keluarga calon suaminya yang sempat tertunda, sebuah keputusan berani yang membuat keluarganya marah besar namun tak bisa berbuat apa-apa. Ayu memilih jalan berbeda. Ia mendukung Raka untuk bekerja keras, mengubah nasib mereka. Raka pergi merantau ke kota, bekerja serabutan, dari buruh bangunan hingga tukang cuci mobil, demi satu tujuan, membuktikan dirinya layak untuk Ayu. Waktu berlalu, 1 tahun penuh perjuangan berat. Raka jarang pulang, tapi setiap ia kembali ke desa, selalu membawa kabar baik. Sedikit demi sedikit ia mengumpulkan tabungan,
membangun usaha kecil, hingga akhirnya memiliki bengkel sendiri di kota. Namanya mulai dikenal karena kerja keras dan kejujurannya. Desa yang dulu mencibirnya kini mulai berubah pandangan. Dan tibalah saat yang tak pernah diduga. 2 tahun setelah insiden akad itu, sebuah kabar besar menyentak seluruh desa. Raka datang melamar Ayu dengan cara yang sederhana namun penuh ketulusan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemewahan, hanya sebuah rumah kecil yang baru ia bangun hasil keringatnya sendiri, menjadi saksi cinta yang akhirnya berlabuh. Kali ini, tidak ada teriakan penolakan. Tidak ada bisik-bisik penuh cemoohan. Justru seluruh warga desa berbondong-bondong datang, sebagian meneteskan air mata menyaksikan cinta yang pernah dianggap mustahil itu akhirnya bersatu. Ayu duduk di pelaminan dengan senyum yang begitu tulus, di samping Raka yang menatapnya penuh syukur. Mereka berdua melewati jalan panjang, penuh luka, air mata, pengorbanan, dan keberanian. Kini, cinta mereka menjadi bukti bahwa kadang sebuah teriakan, "Stop! Dia bukan jodohku," bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan cinta sejati yang sesungguhnya.